Perkenalkan, nama saya Rafael Zepanyasian dengan NIM 11S22003. Di sini akan mempresentasikan tentang praktikum keempat PBO. Untuk praktikum keempat, fitur update clean architecture. Jadi ini sama dengan praktikum kedua minggu keempat ya. Jadi ini ada aplikasi To-Do, kita disuruh menambahkan fitur update. Tapi dengan implementasi yang berbeda. Ini dulu kan cuman OOP biasa, di sini kita pakai konsep clean architecture. Jadi clean architecture itu seperti ini, dia membuat struktur aplikasi yang baik. Ini clean architecture versi Java-nya, karena kita membahas di code Java. Web desktop, call ke service, call ke repository, call ke database, call ke entity. Jadi web desktop ini view-nya. Lalu service itu service. Jadi di sini cuman view. Itu ibaratnya ya interface yang kita lihat untuk aplikasinya. Lalu untuk service-nya itu ibaratnya kayak apa namanya, hmm, kayak apa aja ini service, kayak fungsi-fungsi yang digunakan untuk ke aplikasinya. Lalu repository itu dia ibaratnya di sini kan semua pemanipulasi data untuk setiap fungsi di aplikasi. Lalu ini database itu inputan karena kita tidak menyimpan data di sini. Lalu entity itu ibaratnya eh, kayak atribut-atribut yang kita pakai sama metodenya. Oke. Lalu kita langsung ke app-nya saja, soalnya ini intinya di app dia. App-nya ini cuma dikit sih. Jadi app-nya itu kita ngimport semua, atau enggak, oh kita mulai dari entity aja lah ya. Entity itu isinya ya atribut sama fungsinya aja. Jadi atributnya itu ada private string to do, fungsinya ada to do list, parameter string to do, this to do, jadi to do yang ini itu adalah inputan, jadi di sini kita menerima inputan. Ini string get to do ini apa namanya, meng-return inputan nanti ke fungsi service add kayaknya nanti. Lalu public void set to do ini ngeset to do yang tadi, ini hampir sama dengan ini. Ini cuma bentuk fungsinya saja. Ini kayak set apa? Kayak setter, cuman bukan pakai fungsi void. Lalu kita lanjut ke repository. Jadi repository itu kayak penyimpanan, gudang penyimpanan data. Di sini kita manipulasi data inputan kita nanti di aplikasinya. Dan ini pakai repository, karena udah repository. Kita ngimport entity, soalnya kita ngambil to do di situ, to do list ya. Ya, to do list. Jadi to do list itu adalah string. Di sini kita buat dia jadi beberapa array, soalnya kita nanti menerima inputan beberapa list string gitu kan. To do list, misalnya satu belajar apa, dua belajar itu, kayak gitu. Ini get all untuk mengambil semua karakter string. Lalu void add, ini fungsi add, lalu boolean remove. Oh ini tambah, maaf, boolean update. To do, integer number, misalnya kita ngambil number juga. Maaf saya lupa. Oke, lalu kenapa nggak bisa ya? Oh ya maaf, ini komanya dulu. Sorry. Oke, ini update. Jadi W itu kita memilih nomor berapa list yang mau kita ubah, lalu kita di sini string to do yang mau kita kayak tambahkan ke situ. Soalnya ya itulah. Ini nomor berapa, ini to do yang akan kita input nanti.
Lalu kita di sini lanjut ke repository implement. Oh, maaf, yang lupa saya save. Implement. Jadi ini implementasi ke sini tadi. Tulis implement. Belum saya save berarti. Oh enggak, ini salah. Maaf, salah folder. Tapi itu. Nah ya, ini. Itu folder yang belum saya update. Nah, ini baru yang udah selesai. Nah, tadi kan udah kita jelaskan sampai repository tadi. Jadi tunggu, saya akan tambahkan repository tadi. Oh, sudah saya buat. Oke, oke. Jadi kita lanjut ke to-do list repository implement. Jadi di sini kan manipulasi data semua dari fungsi-fungsi service nanti. Jadi di sini package repository, pastinya import entity, kita import entity, kita ngambil to do dari entity itu. Di sini repository implement mengimplementasi to do list repository. Jadi ketiga fungsi ini itu harus kita implementasi ke sini karena dia konstan. Kalau nggak kita implementasi ini bakalan error. Um, interface kan, oke. Pas ini public to do list data. Tadi ini array string beberapa kayak posisi string kayak gitu. Datanya berapa gitu kan. Ini jumlah data, dia berupa array, new to do list ini. Jadi setiap satu to do list itu ada menampung 10 karakter. Hmm, ini ngoverride to do list itu get all yang tadi return data, lalu ini public boolean is full. Ini kalau dia array-nya dia kosong. Jadi dia kalau dia penuh dikosongkan. Tunggu, ini model masih kosong. Enggak ini. Oke, kita mulai aja dari sini. Oke. Ini cuman logic boolean untuk menandakan dia penuh atau enggak. Jadi var is fully true, kita set dia defaultnya true. Jadi ini nge-scan panjang datanya itu, berapa panjang datanya. Jadi kalau data ke I itu kosong, kalau datanya masih kosong, is full itu false, berarti tidak full kan. Makanya kita breakkan return else-nya itu. Return is full tadi itu true. Oke, kita lanjut ke resize if full. If full tadi, kalau true antara true atau false. Jadi, kalau if is full, kalau true dia full, maka datanya tadi kita simpan ke temp. Ini variabel temporary. Lalu datanya itu kita buat new to do list. Datanya itu, data.length. Berarti panjang datanya itu kita kalikan 2. Supaya kita bisa menampung to do yang baru lagi. Jadi for ini nge-scan, ini looping untuk nge-scan panjang tabnya. Bukan ini bukan nge-scan, ini kita input di sini, kita ganti tab yang tadi ke datanya. Jadi datanya kan udah dikali 2, lalu kita simpan ke tabnya yang tadi. Oke, kita lanjut ke add. Jadi ini add to do list, kita ini menambahkan to do. Resize if full. Iya, kalau menambahkan kan pasti resize if full. Kalau penuh kan harus kita resize. Oke. Ini untuk menambahkan ke posisi yang data array-nya 0. Kalau for ini looping untuk penambahannya i 0 sesuai panjangnya, i plus ya looping kayak biasa. If data i itu kosong, maka i itu to do list itu add-nya nanti ada di service itu ada inputan untuk to do list. Jadi ini datanya data ke i adalah to do list gitu. Kita break. Dan sesimpel itu untuk add. Lalu kita ini ke remove. Ini dia bentuk boolean integer number. Jadi ketika number -1 ini nomor terakhir lebih panjang sama dengan dari panjang data, kita return false. Lalu kalau data
ke terakhir sama dengan kosong, maka kita false-kan juga. Else ini true-nya kalau I-nya itu data ke terakhir, ya kan? Harusnya data terakhir ini. Oh enggak, ini bukan rank ya. Oke, maaf. Ini inputan -1, berarti data ke situ, data ke berapa gitu. Ya maaf, ini data ke berapa yang nambah -1, jadi ini lanjut aja ke sini. I data ke, maksudnya to-do list ke berapa, kayak to-do list pertama, kedua, ketiga gitu. Kalau ketika I ini data ke itu, lalu I minus, soalnya kan ini kalau nambahkan pasti kita buat 0, 1, 2, 3, kita -1 kan I kan, kalau untuk array kan dimulai dari 0, makanya number -1, biar dia mulai dari 0, kayak gitu. Itu untuk tadi number -1, sorry salah baca tadi. I panjang batasnya sampai panjang data I plus plus, I sama dengan data dot length -1, jadi ini data ke terakhir. Kalau data terakhir itu maka data I kosong, data dot length -1 ya, ini data terakhir. Kalau I-nya itu data terakhir itu, maka data I-nya kosong, else data I sama dengan data I plus 1. Jadi ini, kalau dia data terakhir, dia kita kosongkan data ke I-nya, lalu kalau dia data ke select yang kita pilih pada saat itu, maka kita buatkan dia data I plus 1. Jadi ini I plus 1 itu kosong. Jadi kita override data I ini menjadi data yang kosong. Itu aja. Nah, untuk yang itu dia kita return true. Oke. Lalu kita lanjut ke update. Jadi di update ini kita sesimpelnya kita di sini menulis menimpa, kayak mengoverride gitu. Nggak apa? Kayak nge-override teks. Jadi misalnya udah ada to do list di situ ibaratnya kita timpa, kita override dia. Jadi yang sebelumnya udah hilang, kita ganti dengan yang baru. Jadi stylenya aku buat juga boolean dia, parameternya integer number sama to do list. Ini kan apa? To do keberapa sama to do list yang mau kita tambahkan setelah kita pilih. Jadi if number lebih dari sama dengan 1, jadi number ke 1 gitu kan. Dan number itu kurang dari sama dengan data length, jadi kurang dari sama dengan panjangnya data, panjangnya berapa, ya panjangnya to-do-nya itu. Lalu datanya itu data ke number -1. Jadi data ke yang kita pilih itu tidak kosong. Maka data itu kita ke to-do list. To-do list itu nanti inputan juga. Jadi kita ngoverride data yang sudah ada dengan inputan yang baru. Kita return true, else return false. Oke, itu untuk repository, cara jalan manipulasi datanya. Lalu kita lanjut ke service. Jadi service itu ada beberapa fungsi. Ada 4 fungsi di sini, package service pasti karena di folder service. Dia ini interface, soalnya kita mau dia diimplementasi ke ini, service implement. Jadi ada void show to do list, ada add to do list, string to do, remove to do list, integer number, sama update to do list, integer number, sama string to do. Keempat-empatnya adalah void. Oke, kita lanjut ke implementasinya. Nah, di sini implementasi untuk kayak setengah view-nya gitu. Jadi waktu kita input kayak apa namanya, pilihan untuk apanya, kita di sini lah ibaratnya service kayak fungsinya gitu. Ini view kayak setengah view-nya itulah. Jadi pakai service ini kita import util to many listeners exception. Entity to do list, repository to do list, repository. Lalu ini service implement, implementasi to do list service tadi. Lalu ini atributnya to do list repository. Oke. Ini setter. Jadi to do list implement repository tadi kita buat is to do repository. Oke.
Oke, kita lanjut soalnya kita ngambil repository tadi, data-data yang kita ambil dari situ untuk dimanipulasi. Jadi ini pertama show to-do list. Jadi to-do list model, soalnya to-do list repository get all. Jadi ngambil semua repository tadi, datanya semua itu kita ambil. Lalu ini selanjutnya show to-do list. Jadi view pertama to-do list dan titik dua dari situ ke ini. Dari sinilah to-do list yang ini di aplikasi ini. Lalu var i kayak ini looping biasa 0 sampai panjangnya. To-do list itu model ke i var nomor ini i plus 1. Jadi to-do list ke i itu kan dalam array, jadi i ke 0 ke itu kan array mulai dari 0, lalu nomornya itu kan 0 tambah 1 biar pas dia kayak apa 1 2 3 ibaratnya gitu. Lalu selanjutnya if to-do list tidak kosong maka kita print nomornya itu 1 titik tambah titik ini titik spasi plus to-do list get to do. Jadi get to do tadi inilah get to do itu tambah hapus ubah keluar. Enggak, maaf, belajar PBO ini. Yang ini maksudnya. Satu titik. Jadi to do list get to do itu belajar PBO itu inputan yang kita uh, tambahkan nanti di app-nya. Jadi get to do itu dia belajar PBO, belajar respon entah apa. Oke, lanjut ke add to do list. Add to do list itu ada string to do list to do list. Itu to do list to do, jadi ini variabel untuk atribut biasa biar kita simpan di sini. To do list repository.add. Tadi kan repository udah ada add-nya. Yang ini, nah inilah manipulasi manipulasi datanya. Dan semua tadi, oke. Nih, add to do list, jadi menambahkan to do list pastinya. Jadi kalau setelah ditambahkan, kita shoutkan print sukses menambah to do. Kalau menambah to do list, ini kan pilih satu menambah to do list, to do X. X jika batal, jadi inputannya itu belajar PBO. Setelah sukses, ya sukses. Setelah kita tambahkan, keluarlah sukses menambah to do, titik 2, tambah to do list get to do. To do yang inputan yang kita tambahkan tadi. Lalu selanjutnya ke remove to do list, integer number. Ini versi boolean, boolean sukses. Boolean sukses tadi kan kita buat ke true dia kan. To do list repository.remove. Jadi sukses itu kita buat dia defaultnya true. Jadi jika sukses menghapus to do titik 2 plus numbernya, ya nomor keberapa gitu kan. Mana tadi? Kalau ngerubah. Nah, ini di sini nggak ada menghapus to do, tapi itu kan nanti hampir sama kayak ini, cuman dia tambah nomornya doang. Else kalau tidak sukses pasti gagal menghapus to do, tambah nomornya berapa. Oke. Lalu update to do list. Integer number string to do, jadi to do list sama dengan to do list ini untuk menyimpan inputan nanti. Boolean sukses ini untuk sukses true atau false-nya. Update tadi kan kita buat default dia enggak ada defaultnya. Oke, antara false atau true ibaratnya itu. Jadi kalau suksesnya di sini dia defaultnya true. Jadi if sukses, shortkan sukses mengubah to do, ini dia. Nah, kalau kita ngambil dua ini, contohnya pilih 3 mengubah to do list, nomor yang diubah 2. To do baru belajar Pak. Oke, sukses mengubah to do plus nomornya. Ini sukses mengubah to do nomor jadi teks menjadi plus to do-nya. To do-nya itu ya to do ke berapa gitu. Ini saya buat to do juga bisa atau kayak saya buat to do list get to do. Itu bisa juga. Oke, itulah untuk service. Selanjutnya untuk util ini cuma util scanner, jadi ini format inputan yang kita pakai. Jadi ini pasti scanner new scanner sistem input. Jadi di sini fungsi inputnya kita tambahi yang titik 2 ini. Kalau kita buat input 1 menambah to do list, to do X 3 batal. Jadi ini menambah ke titik 2-nya ini.
Udah itu aja sih, string data scanner.xline. Oke, return datanya. Itu untuk input util. Selanjutnya ke view. Di sini untuk view aplikasinya. Jadi inilah package-nya, ini untuk importannya. Kita ngambil dari dua biji ini, service sama util. Ini kelas, ini atributnya. Ini fungsi get setternya. Jadi to-do list service ini untuk inputan. Lalu public void show to do list, ini show to do list, jadi ini adalah apa namanya, interface untuk aplikasi to do-nya. Jadi ada menu ini ya, menu ini 1 tambah 2 hapus 3 ubah X keluar, itu input util.input, inputannya kita buat pilih. Jadi input tadi kan itu penambahan titik 2 tadi, sama dia sekalian nge-scan. Oke. Lalu var stop ini sama dengan false, kita buat defaultnya false, switch input ini. Ini untuk pengstopan aplikasinya. Jadi case 1 kita buat add to do list karena tambah tadi, 2 remove, 3 update, X itu stop sama dengan true, jadi kita stopkan aplikasinya. Jadi defaultnya kita nge-print pilihan tidak dimengerti. Nah, setelah ini untuk show to do list, if stop, kalau stopnya itu true, maka kita berikan. Oke, itu aja sih. Lalu ini nge-print line baru. Oke. Untuk view add to do list, kita buat menambah to do list. Jadi kalau nomor 1 tadi menambah to do list dari sini. Var to do itu adalah input. Ini buat ini kan, kalau nomor 1 menambah to do list, to do X jika batal, ini dari sinilah itu. Lalu ini if to do dot equals X, maka kita batalkan kalau kosong. Ini sebenarnya kosong, jadi kalau kosong dia otomatis batal. Or else to do list service kita add to do list to do, jadi kita ngambil menjalankan fungsi add to do list tadi. Lalu lanjut ke remove to do list. So menghapus to do list nggak ada buat di contohnya. Pokoknya hampir sama kayak add to do list tadi, menambahkan, menghapus to do list, input nomor yang dihapus X jika batal, if number equals X, ya batal, ini kosong bisa dia jadi batal, lalu else ini kita jalankan fungsi remove-nya. Lalu ke update to do list. Oke, ini mengubah to do list. Kalau kita pilih 4 tadi kan, enggak, nomor 3. Ini ada keluar mengubah to do list. Kalau kita baca yang sukses mengubah to do list, nomor yang diubah itu tadi input. Kalau if number equals X, ya batal. Kalau else-nya itu kita buat number-nya tadi, number string ini. Karena ini saya buat kayak, sebenarnya bisa aja sih aku buat pakai baru, nggak usah aku pass integer. Tapi nggak apa-apa, ini pun bisa. Oke, for number integer parse number string tadi ini, number string ini untuk, karena ini ngambil string. Ini number untuk integer. Lalu var to do untuk input to do baru. Oke. Lalu di sini kita jalankan update to do-nya tadi. Oke. Untuk yang tadi kayaknya sayang kita kalau buat bukan apa bukan yang to do tadi, jadi kita buat to do repository dot get to do aja. Ya kan? Oh enggak, bukan besar. Nah, nilainya apa kenapa? Ada gak? To aja gitu. Ya udah. Oke, ternyata tadi nggak bisa. Oke. Lanjut ke add.
Jadi app-nya tadi cuma menambahkan fungsi-fungsi dari kelas ketiga kelas yang tadi, view, service, sama repository. Udah sih. Habis itu kita jalankan untuk sebelum dijalankan pasti harus kita compile. Untuk compile itu Java app. Ini saya buat min saya. Buat Java. Oke, sini sudah kita compile. Jadi kalau kita compile app-nya saja, itu otomatis semua sudah terkompil nanti. Soalnya semuanya yang perlu kita pakai. Makanya dia otomatis terkompil. Oke, habis itu kita jalankan saja. Untuk Java-nya tadi nggak produksi. Oke, kita jalankan sesuai di contoh saja. Oke, satu itu belajar PBO, sukses menambah tuduh. Oke, terus satu belajar kelas. Oke, tiga nomor yang diubah 4. Tuduh baru tidak ada. Gagal mengubah tuduh 4 menjadi tidak ada. Oke. Lalu 3, 2, kita ubah nih 2, belajar 40. Nah, udah bisa. Oke, itu sesuai contoh. Baiklah, sekian untuk praktikum keempat. Terima kasih.